kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 bab 6 peluang. Kita akan belajar bagaimana cara menentukan peluang. Ada di halaman 176 sampai dengan 178. Baik, ibu langsung membahas. Pembelajaran kedua anak-anak, bagaimana cara menentukan peluang. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menentukan peluang suatu kejadian tanpa melakukan percobaan. Materi anak-anak, ketika sebuah dadu dilempar, manakah yang kemungkinan lebih sering muncul, mata dadu 1 atau mata dadu 3? Tentu anak-anak sudah tahu kalau umumnya dadu itu berbentuk kubus anak-anak. Di sini ini digambarkan mata dadu 1 dan juga mata dadu 3. Ini ibu memberi alternatif jawaban, kemungkinannya sama untuk kemungkinan keluar mata dadu 1 ataupun 3 karena dadu berbentuk kubus dengan 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Artinya 6 persegi kongruen ini bentuknya sama persis anak-anak perseginya. Jadi ini kemungkinannya bisa sama. Jika sebuah dadu bersisi sama dilempar, maka kita dapat berharap bahwa kemungkinan munculnya tiap mata dadu adalah sama. Pada situasi ini, kita dapat menyatakan bahwa kemungkinan munculnya mata dadu 1 sampai dengan 6 adalah sama secara kemungkinan. Ketika kita melempar sebuah dadu, banyaknya kejadian yang berbeda akan muncul adalah 6. Karena itu, peluang munculnya tiap mata dadu dari mata 1 sampai dengan 6 adalah 1/6. Ini peluangnya. Peluang munculnya mata dadu 3 sebesar 0,17 yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan hasil dari beberapa kali percobaan di halaman 174. Nilainya hampir sama dengan 1/6. Kita dapat menyatakan bahwa kemungkinan terambilnya sebuah kartu adalah sama. Dalam hal ini, peluang terambilnya sebuah kartu adalah 1/52. Soal 1 anak-anak, pilih salah satu yang memiliki kemungkinan sama terjadi dari situasi-situasi berikut. Untuk yang ke-1, melempar dadu bermata 1 sampai dengan 6 bila dadu yang dilempar adalah seperti pada gambar di kanan. Kita cermati anak-anak. Untuk gambar di kanan ini dadunya tidak berbentuk kubus. Ini adalah prisma tegak dengan alas berbentuk trapesium siku-siku anak-anak. Kalau kita cermati hanya 2 permukaan yang luasnya sama, lainnya tidak sama, bentuknya juga berbeda. Ada yang persegi, ada yang persegi panjang, ada juga yang trapesium ini anak-anak. Ibu memberi alternatif jawaban, tidak dapat dikatakan kemungkinannya sama karena luas setiap permukaan berbeda dan kestabilan juga berbeda, bergantung pada permukaan mana yang berada di bawah. Yang kedua, kejadian munculnya gambar atau angka ketika sebuah uang logam dilempar. Kemungkinannya sama karena gambar atau angka pada uang logam bentuk dan luas permukaannya sama. Bentuknya lingkaran sama persis, luasnya juga sama anak-anak, karena bolak-balik itu angka ataupun gambar merupakan 2 lingkaran yang kongruen. Yang ketiga, kejadian tutup botol telungkup atau telentang ketika sebuah tutup botol dilempar. Kita cermati ini di halaman, cermati soal 2 halaman 175 anak-anak. Berdasarkan percobaan itu, kalau yang telungkup seperti ini anak-anak, kemungkinannya hanya 0,42. Nanti anak-anak bisa mencermati kembali di halaman 175. Berarti kalau yang telentang ini kemungkinannya adalah 0,58 peluangnya. Seperti itu. Jadi tidak sama. Mengapa tidak sama? Kalau kita cermati pada saat telungkup ini yang mengenai lantai, ini permukaan yang bergerigi seperti ini tanpa ada tutupnya seperti ini anak-anak. Sedangkan kalau yang telentang ini merupakan di sini halus, tepinya halus, dan juga ada bagian permukaannya seperti ini. Ini yang membedakan, sehingga peluangnya
berbeda. Ibu memberi alternatif jawaban untuk pertanyaan ketiga ini atau situasi ketiga. Tidak dapat dikatakan kemungkinannya sama karena bentuk dari dua sisi tutup botol tidak sama. Soal 2 anak-anak, beri beberapa contoh kejadian di sekitar kita yang memiliki kemungkinan terjadinya adalah sama. Yang ke-1, kemungkinan munculnya angka atau gambar ketika sebuah uang logam dilempar. Sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Yang kedua, kemungkinan munculnya angka 1 sampai dengan 6 pada pelemparan sebuah dadu. Yang ketiga, ini contoh ketiga, kemungkinan terambilnya bola berwarna merah, putih, kuning, hijau atau biru pada satu pengambilan di sebuah kantong yang berisi 5 bola berukuran sama. Anak-anak, bolanya harus berukuran sama, yang berwarna merah, putih, kuning, hijau, dan biru. Masih ada contoh lain lagi, misalnya pengambilan kartu remi, ini kemungkinannya juga sama anak-anak untuk setiap kartu. Marilah kita cari peluang-peluang kejadian yang memiliki kemungkinan yang sama. Bila sebuah dadu berisi 6 dilempar, kita dapat menentukan peluang munculnya mata dadu genap seperti berikut. Dalam kasus ini, banyaknya kemungkinan kejadiannya adalah 6 buah karena sisinya ada 6. Karena 3 kejadian berupa munculnya mata dadu genap seperti ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan, yang genap ini dilingkari ini anak-anak, ini. Maka peluang munculnya mata dadu genap adalah 3, nih, 3 per keseluruhannya 6. 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Bila kita memperhatikan semua kemungkinan kejadian dan tiap kejadian memiliki kemungkinan sama terjadi, maka peluang kejadian dapat ditentukan seperti berikut. Jika total seluruh kejadian adalah N dan ada sebanyak A kejadian, maka peluang terjadinya kejadian tersebut adalah P sama dengan A per N. Lanjut ke contoh 2 anak-anak, tentukan peluang kejadian munculnya kartu hati yang diambil dari 52 kartu remi yang dikocok. Caranya, kejadian pengambilan tiap kartu dari 52 kartu adalah sama. Tentukan peluang terambilnya kartu hati bila ada 13 kartu hati. Penyelesaiannya, kemungkinan terambilnya 1 dari 52 kartu remi adalah sama. Dari 52 kartu, 13 diantaranya adalah kartu hati. Jadi peluang terambilnya kartu hati adalah 13 per 52 sama dengan 1 per 4. Jadi jawabannya adalah 1 per 4 anak-anak. Soal 3 anak-anak, carilah peluang kejadian berikut pada contoh 2 di halaman 177. Soal yang ke-1, terambilnya sebuah kartu wajib. Baik, Ibu bahas. Untuk soal ke-1, kartu wajibnya berarti ada 13 anak-anak. Berarti A-nya di sini ada 13. Selanjutnya N-nya ada 52. Ini P-nya peluangnya berarti A per N sama dengan 13 per 52. Ini kalau kita sederhanakan, pembilang penyebut kita bagi 13, hasilnya 1 per 4. Lanjut ke soal kedua, terambilnya sebuah kartu berangka 8. Berangka 8 berarti A-nya, angka 8-nya ada 4. Ini selanjutnya N-nya sama dengan 52. Ini P-nya sama dengan A per N sama dengan 4 per 52. Ini kita bagi 4 berarti 1 per 13. Lanjut ke soal ketiga, terambilnya kartu bergambar. Ini kartu bergambarnya ada 4 anak-anak. Ini A-nya sama dengan 4. Selanjutnya N-nya semuanya ada 52. P-nya sama dengan A per N sama dengan 4 per 52 sama dengan 1 per 13. Lanjut ke soal keempat, terambilnya sebuah kartu hati atau satu kartu hati atau satu kartu wajib anak-anak. Berarti A-nya sama dengan kartu hatinya ada 13 ditambah kartu wajibnya 13 sama dengan 26. Selanjutnya N-nya sama dengan 52. Berarti P-nya sama dengan A per N sama dengan 26 per 52 sama dengan 1 per
2. Lanjut ke soal 4 anak-anak. Pada sebuah kantong terdapat 5 kelereng berukuran sama. Ini berukuran sama anak-anak agar peluangnya sama, dengan nomor 1 sampai dengan 5. Ketika sebuah kelereng diambil dari kantong, tentukan peluang terambilnya kelereng bernomor genap dan tentukan pula terambilnya kelereng bernomor ganjil. Baik, ini Ibu bahas dulu yang ke 1, berarti peluang terambilnya kelereng bernomor genap. Ibu tulis ke 1, berarti A-nya sama dengan yang bernomor genap itu 2 dan 4, ada 2. N-nya sama dengan ada 5, berarti P-nya sama dengan A per N sama dengan 2 per 5. Ini peluang terambilnya kelereng bernomor genap adalah 2 per 5. Selanjutnya yang kedua, tentukan pula peluang terambilnya kelereng bernomor ganjil. Nomor ganjilnya 1, 3, 5, berarti A nya sama dengan 3, N sama dengan 5, P sama dengan A per N, ini sama dengan 3 per 5. Jadi ini peluang terambilnya kelereng bernomor ganjil adalah 3 per 5. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.